Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di kalangan Angsoka Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya masih rangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 dengan mengangkat tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama Harkat Martabat Manusia Unggul. Pesta Kesenian Bali yang merupakan ajang event tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Bali di bidang kebudayaan pada tahun ini menampilkan berbagai ragam materi, diantaranya utsawa atau parade, reka sedana atau pergelaran, kriya loka atau loka karya, kanda rupa atau pameran, wimbekara atau lomba, widyatula atau sarasehan, jantra tradisi Bali atau pekan kebudayaan daerah, dan Bali World Culture Celebration atau perayaan budaya dunia yang tentunya akan menampilkan kreativitas seni dan seniman pilihan yang tidak hanya berasal dari kabupaten kota di Provinsi Bali, tetapi juga para seniman luar provinsi bahkan dari luar negeri sangat antusias untuk berpartisipasi dalam event budaya ini. Kami juga ingin menyapa undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Prof. Bandem beserta istri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan undangan lainnya. Dan acara pada hari ini akan diawali dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Prof. Bandem kepada Bapak Anak Agung Gede Oke Dalam. Kami persilakan. Baik, mari kita berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, pada siang hari ini akan kita ikuti bersama kriya loka atau loka karya, seni tari legong gaya pelihatan karya Gusti Biang Sengok, dengan narasumber Insinyur Anak Agung Gede Oke Dalam. Sebelumnya akan kami sampaikan profil singkat Insinyur Anak Agung Gede Oke Dalam. Beliau lahir di Puri Kaleran Pelihatan tanggal 3 Mei 1954 dari pasangan tokoh seniman tari dan tabuh almarhum Anak Agung Gede Mandera dan Jero Wiraga, beralamat di Banjar Teruna, Pelihatan, Ubud, Bali. Walaupun secara formal menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik Universitas Udayana, jurusan arsitektur, lingkungan telah membentuk menjadi seniman tari dan tabuh atas bimbingan Anak Agung Gede Mandera dan guru baris Imade Jimat. Sejak kelas 6 SD, Oke Dalam telah mulai ikut pentas, berawal dari pementasan atau ngayah dari pura ke pura yang akhirnya dipercaya untuk pementasan komersial. Adapun pergelaran yang pernah diikuti sampai saat ini dari tahun 1971 melakukan pementasan dan berprestasi di dalam negeri maupun mancanegara. Hadirin, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita ikuti bersama kriya loka, loka karya seni tari legong gaya pelihatan karya Gusti Biang Senggok kepada Bapak Insinyur Anak Agung Gede Oke Dalam. Untuk waktu sepenuhnya kami persilahkan. Om Swastiastu. Atas rahmat Ida Sang Hyang Widiwasa, saya sangat berbahagia sekali dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kriya loka tari legong pelihatan karya Gusti Biang Sengok di panggung Angsoka pada tanggal 21 Juni 2024. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan atau yang mewakili sudah mempercayai saya untuk bisa hadir menjadi narasumber. Tentunya
yang paling saya hormati dan saya hargai adalah Bapak Profesor Bandem, yang dari dulu, dari kecil sampai sekarang selalu memberi kesempatan bahwa kita di Peliatan selalu ada kaitannya yang seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat banyak, apalagi tentang pelegongannya. Sekali lagi, matur suksema, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada semua hadirin, semua penari, semua insan seni, pengamat seni yang akan mengikuti Kriya Loka pada hari ini. Semoga apa yang nanti ditampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi penerus agar seni budaya khususnya pelegongan tetap ajat lestari dan berkembang di dunia. Tadi sudah mungkin diperkenalkan, sekali lagi mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Anak Agung Gede Okedalem. Saya lahir di Puri Kaleran, Peliatan, tanggal 3 Mei tahun 1954. Sedangkan ayah saya sendiri bernama Anak Agung Gede Mandra. Beliau adalah tokoh maestro tari dan tabuh yang ada di Peliatan. Sedangkan ibu saya bernama Juruwiraga, sebelumnya adalah penari arja dan penari jangir di masanya beliau. Sedangkan pendidikan saya memang tidak berkecimpung langsung di bidang seni tari, tetapi saya alumni dari Fakultas Teknik Universitas Udayana jurusan arsitektur. Mengapa saya sendiri terlibat di dalam dunia seni? Karena justru di lingkungan saya di Puri Kaleran, kita mengenal Puri Kaleran. Nah, di situ saya lahir. Dari kecil semua kegiatan berkesenian dimulai di Puri Kaleran, baik dari segi musiknya, dari segi tata tarinya. Banyak maestro-maestro tari yang datang ke Puri Kaleran seperti Bapak Mario, bapaknya dari Bapak Made Bandem, juga bapaknya Bapak Dibya, semua datang ke Puri Kaleran Peliatan untuk bergabung menjadi suatu misi yang dibentuk agar seni budaya ini betul-betul dapat menggetarkan dunia. Begitulah kerjasama para tokoh-tokoh seniman, ada dari Singaraja, ada dari Tabanan, ada dari Singapadu, datang ke Peliatan untuk sebagai duta-duta seni nantinya memperkenalkan tari Bali ke seluruh dunia. Itu saya sendiri karena hidup di lingkungan Puri, setiap hari melihat bagaimana para tokoh-tokoh itu bertemu, berkumpul, berbicara, bercerita, melakukan kegiatan. Itulah menjadi motivasi saya sebagai anak kecil selalu mencoba. Wah, ini orang menari, saya lihat, ikutlah. Orang main gamelan, saya coba juga main gamelan. Nah, dilihat oleh bapak saya ada potensi seperti itu, dicarikanlah seorang guru tari. Nah, itu perlu pembinaan. Kita sebagai anak kecil harus diperhatikan oleh orang tua, diluruskan, dicarikan guru yang seharusnya kita taati agar menjadi seorang penari yang namanya bisa mesolah, gitu. Bukan menari tahu koreografer aja, tetapi mesolah artinya tahu etika di dalam membawakan sebuah tarian. Nah, makanya zaman dulu itu kita selalu ada namanya berguru. Mungkin adik-adik sekarang atau zaman sekarang mungkin agak susah kita mencari guru-guru seperti itu. Kalau zaman dulu begitulah, kita selalu dari awal, dari kita mulai akan belajar, dicarikan waktu yang baik, dewasa ayu yang bagus, baru kita diajar dasar-dasar tari, filsafatnya, maknanya, sehingga kita nanti akan membawakan tari itu mengerti makna dari tarian tersebut. Itu sekilas pintas saya dididik oleh guru-guru saya, makanya walaupun saya di bidang arsitektur, tetapi di bidang seni tari sudah dari kecil seperti sudah mendarah daging, sudah bisa kita ikut mengerti apa itu menari, apa itu menabuh, karena sudah dari kecil diarahkan seperti tersebut. Itu tentang
saya kecilnya sehingga jadi penari. Setelah mendapat kepercayaan menari ke pura-pura, ngayah-ngayah oleh guru, diajak kita gitu, dikasih kesempatan. Memang kesempatan pertama yaitu untuk memperkenalkan budaya Bali. Datanglah dari BBC London tahun 1969 akan merekam seni budaya khususnya tari yang ada di Pleatan. Nah, salah satu saya terlibat di sana menjadi penari baris. Itu merupakan kebanggaan baru pertama kali kita pentas untuk pariwisata. Dan selanjutnya tahun 71 saya mengikuti bapak saya ikut tur ke Australia. Antara lain kota Sydney, Canberra, Melbourne. Nah, itu ada 3 kota yang kita melakukan pentas di Australia. Selanjutnya tahun 1980 kita mengikuti bapak tur ke Meksiko. Nah, kalau bapak itu selalu kreatif, bapak saya anak Gede Mandra, karena Meksiko itu terkenal dengan tari matadornya. Diciptakanlah tari barong dan diri yang ada lembunya, sehingga mungkin masyarakat Meksiko agak tertarik, wah di Bali itu ada sapi juga, ada matadornya, walaupun dalam bentuk yang beda dengan nuansa yang berbeda. Nah, itu diperlukan juga kreatif dari seorang tokoh. Kemana kita pergi harus kita mengetahui juga penonton yang akan di sana, yang akan disajikan di sana. Setelah itu saya ikut bapak saya tuh keluar. Yang terakhir adalah persiapan ke Jepang, ekspor Jepang tahun 1985. Nah, karena kesuksesan beliau membawa misi-misi ke luar negeri, ingin beliau di Jepang kita akan sukses seperti itu. Makanya semua dilibatkan, seni Pak Arjang, seni kecak, seni jejangeran, semua penabuh diharapkan selain bisa main gamelan harus bisa menabuh. Nah, itu artinya beliau betul-betul ingin bahwa masyarakat Jepang itu harus tahu budaya Bali yang beraneka ragam. Walaupun waktunya sangat singkat, beliau pintar membuat suatu tantangan pegelaran yang tetap menarik. Dan pernah diundang ke nasional, ada internasional, teater nasional di Jepang itu untuk sebenarnya untuk kaisar di Jepang, ya kita dikasih kesempatan untuk tampil di sana. Nah, itu pengalaman terakhir mengikuti bapak saya, perjalanannya tahun 1985 dan beliau meninggalkan kita semua dan saya semua, keluarga semua tahun 1986. Setelah itu baru saya sendiri yang sebenarnya sudah tadi dikasih tahu, saya di bidang arsitektur sebenarnya harus menggantikan tongkat kepemimpinan seorang tokoh yang betul-betul luar biasa yang membawa misi-misi kesenian dari tahun 31 ke mancanegara atau 52 ke mancanegara. Nah, bagaimana saya bisa ya menggantikan tokoh beliau. Syukur atas dukungan semua, atas doa kita semua, atas rahmat Ida Sang Hyang Widi-Wasa, saya dipercaya membawa misi beberapa kali keluar negeri seperti ke Moskow, ke Amerika, dan keliling negara-negara ASEAN. Nah, itu sekiranya pengalaman saya setelah ditinggal oleh Bapak. Dan karya saya, nah kenapa sekarang adalah Kriya Loka Plegongan. Justru saya setelah Bapak meninggal baru aktif sebagai penari dan pelatih legong. Walaupun dari kecil bisa melihat Gusti Biang Sengot, cara teknik yang menari, cara mengajar. Nah, itu saya pakai pegangan. Dan waktu persiapan ke Jepang didatangkanlah guru-guru tari seperti Ibu Reneng. Saya juga sempat belajar, diajar tari kutul, dari legong puntir, dia carikan Ibu Sangayu Muklen. Nah, kita diajar tari pelayon dan diajar tari cobok. Nah, itu mereka itu sebenarnya mempunyai cara dan gaya tersendiri yang perlu kita tangkap bagaimana sebenarnya seperti Si Biang Sengot, gaya mereka menari bagaimana, gaya melatihnya gimana.
Gusti Ayu Muklan bagaimana? Itu hubungannya dengan Pelegongan. Mungkin dengan banyak kita mengenal guru-guru itu, sebenarnya Pelegongan itu sangat kaya dengan gerak dan makna yang akan ditampilkan sesuai dengan kemampuan daripada kita sendiri untuk nanti mementaskan bahwa semua legong itu mempunyai gaya dan style sendiri-sendiri yang harus sebenarnya kita pertahankan supaya style pelegongan di masing-masing daerah itu tetap mempunyai ciri-ciri khas. Karya-karya saya selanjutnya adalah ini, mencoba pertama bekerjasama satu dengan, tentu ada hubungannya dengan pelegongan, dengan Guru Soekarno Putra. Saya membuat garapan namanya Legong Untung Surapati yang pernah sekali tampil juga di panggung besar Center ini. Yang kedua membuat garapan Legong Sri Sedana. Nah itu juga kita pernah tampil di Center sini di panggung Center. Selanjutnya kita bekerja sama dengan Arisuta Center. Arisuta Center itu juga diundang ke PKB. Ya, bekerja dengan Arisuta Center, saya membuat garapan namanya Legong Bela Bangsa yang dipentaskan di Sirenawa. Selanjutnya karya yang lain adalah saya bekerja sama dengan kakak saya sendiri, Anak Agung Gede Bagus Mahendra, membuat Legong Lanang Nandira. Nah itu ada 3 Legong Nandira sudah digarap, 1 Legong Jaya Pangus yang sudah pernah juga tampil di sini, 2 Legong Indramaya, 3 Legong Raja Badulu. Nah itu kiranya sekilas pengalaman saya sekedar mengikuti gaya-gaya pelegongan dan berkarya di dalam jenis pelegongan yang ada. Selanjutnya mungkin karena sudah jelas, kita lanjut ke nah gini, kita kan sudah krialokannya sudah pelegongan. Kenapa Peliatan itu disebut sebagai desa Legong? Kita kembali ke desa Peliatan. Desa Peliatan itu walaupun dikasih kesannya desa Legong, tapi kita tidak boleh terkebun bahwa Legong itu sebenarnya witnya itu adalah dari Sukawati, atas tapai Dua Agung Karna, beliau di Pura Payagan Agung, atas tapa belakangnya itu melihat bidadari yang sedang menari. Nah itulah dipresentasikan pada bedesa di sana menjadi Legong Jedari yang biasanya pakai topeng, tetapi sudah tersimpan di Pura Payagan Agung. Itu merupakan titik awal pelegongan, bukan di Peliatan. Artinya di situ merupakan wit daripada pelegongannya. Nah, baru bersebar ke beberapa daerah seperti di Belah Batu ada Legong Lanang yang diciptakan, terus perkembangan dari raja dari Gianyar yang mengharapkan ada Agung Prit untuk membuat garapan pelegongan yang ditarikan oleh anak-anak, khususnya perempuan, bukan laki-laki lagi. Setelah itu baru Legong itu sampai ke desa-desa termasuk di Peliatan, di Sadul, di Denpasar, di Bino, termasuk menyebar sampai ke Peliatan. Seperti itu Pelegong itu akhirnya sampai di Peliatan. Sedangkan di Peliatan yang merupakan awalnya adalah puri tertua di Ubud, di Gianyar, mempunyai juga seni budaya yang lebih awal daripada seni pelegongan. Yang ada di Peliatan adalah seni pegambuhan. Itu adalah biasanya ada lomba-lomba gambuh sebali, kebetulan entah bagaimana Peliatanlah menjadi juara 1 gambuh. Tetapi karena perkembangan pelegongan yang sekarang, justru pegambuhan yang di Peliatan seperti mati langkah, artinya karena disalib oleh kekebiaran pelegongannya. Awalnya memang berawal dari pegambuhan. Dengan adanya sekarang permintaan waktu itu karena kerajaan di Peliatan, datanglah orang-orang Belanda ke Peliatan dan Ubud atas prakarsa kerjasama Cokodar Rakuskawati dari Ubud
dan Cokodorai dari Peliatan dipercayalah untuk membawa misi yang pertama tahun 1931 ke Expo Paris. Nah itu, sedangkan almarhum Bapak saya Agung Gede Mandra dipercaya untuk menjadi pimpinan rombongan, pimpinan yang akan membawa materi apa yang akan disajikan di Expo Paris. Salah satunya adalah tari legong. Nah itu mulainya dari itulah Peliatan memperkenalkan tari legong ke mancanegara, khususnya ke Expo Paris. Ada penarinya namanya Liga Break, ada Agong Oke. Nah itu awal-awal penari mulanya ke yang ikut ke Paris. Keberhasilan di Expo Paris dipercaya lagi oleh presiden kita yang pertama, Bung Karno. Tahun 1952 Peliatan dipercaya untuk membawa misi kesenian keliling Eropa dan Amerika. Nah itu banyak terlibat dari pemerintahan, sehingga waktu sebelum keberangkatan ke luar negeri diundang ke Istana Negara dulu, dibekali, karena orang-orang pejabat pemerintahan dari pusat banyak yang mengikuti rombongan ke luar negeri, dan dipercaya waktu di Paris menari di panggung yang sangat terkenal di sana, yang jarang, namanya Teater Marini. Nah itu kalau tidak seniman yang sudah terkenal tidak mungkin bisa masuk ke sana. Nah itu rombongan ini dipercaya juga menampilkan apa yang akan diperkenalkan oleh masyarakat di Amerika dan di Eropa. Nah itu adalah perjalanan-perjalanan misi kesenian pelegongan yang dibawa ke luar negeri sebagai ujung tombak sebenarnya di dalam misi budaya. Ya, sudah seharusnya lah kita dalam Kriya Loka ini sangat berbahagia sekali. Sekali lagi saya ulang, Bapak Pradibya, selamat datang. Ya, kita lanjutkan bercerita sedikit. Akan sudah kita sampai di Peliatan, sebegitu sejarah Peliatan. Kita sampai ke tokoh sana. Tokoh yang kita angkat di sini adalah Gusti Biang Surok sebagai seni tari pelegongan gaya Peliatan. Nah itu siapa sebenarnya Gusti Biang Surok? Kita sebenarnya beliau itu adalah tidak mempunyai identitas tanggal lahir yang jelas, tetapi menurut data beliau lahir tahun 1890. Nah itu dan dari 5 berkeluarga, 5 bersaudara, dan bapaknya sendiri adalah seorang filosof. Filosof artinya kepercayaan bagi raja dulu di Peliatan, karena kepintarannya dikasihlah sebidang tanah di Banjar Tengah Peliatan yang sampai sekarang merupakan tempat tinggal dari keluarga Gusti Biang Sengok. Gusti Biang Sengok sendiri mempunyai saudara 5 dan 1 yang putu Gianyar, namanya itu yang paling tua. Kebetulan kawin ke daerah Sukawati itu dengan Dewa Blacing. Nah itu lagi itu seorang tokoh maestro palegongan yang ada di Sukawati. Nah karena kakaknya kawin di sana, beliau selalu ikut ke Sukawati melihat bagaimana diajarkan menari legong dasar-dasarnya, karena sering dia melihat gitu, itu merupakan cikal bakal bekal bagi Gusti Biang Sengok, karena beliau adalah penari otodidak gitu, artinya penari yang alami, bukan melalui pendidikan resmi. Pengalaman kalau zaman dulu mungkin kita tidak ada tape recorder, tidak ada video, tidak apa untuk merekam segala kegiatan berkesenian. Tapi zaman dulu itu yang kita harus acungi jempol ya, daya ingat mereka. Mereka menonton aja, mengintip orang menari, akhirnya bisa berkarya. Ke sana ke Sukawati, mungkin Pak Lebah datang ke Sukawati mengintip orang di sana, akhirnya bisa membuat garapan musik klasik di Peliatan, disebarkan di Peliatan. Nah begitulah orang dulu kuat dalam menerima dan mengerti kapan mereka
berkonsentrasi untuk belajar seni. Itu yang kita sangat kagumi, orang-orang dulu tanpa dibantu dengan alat-alat kecanggih sekarang, tetapi tetap bisa berkarya yang luar biasa hasil karyanya. Nah, itu perlu direnungkan, bagaimana sih orang dulu kok bisa seperti itu. Mungkin bisa masuk ke bagi kita di zaman sekarang, apa sih yang kita harus tiru dari langkah-langkah beliau. Mereka itu jalan kaki dari Peliatan ke Sukawati, bisa memberikan seperti itu. Terus Dewa Blajeng itu juga menurunkan tokoh-tokoh Pelegongan, Master Pelegongan seperti Anak Agung Prit, nah, itu seperti Bapak Lotring, nah, itu semua itu asuhannya beliau. Nah, itu kita berlanjut karena kita sudah mengenal Gusti Biang Sengok seperti itu. Mereka adalah bukan guru yang resmi ya, mereka adalah otodidak. Kita kembali sekarang karena keberhasilan tadi ke luar negeri, kita kembali ke pementasan tahun 1952 di sana karena ada legong yang dipakai sebagai program unggulan. Bapak saya Agung Mandre menghubungi Bapak Lotring ke Kute, tolong diajarin nih, kita sudah sediakan orang-orang yang akan menari legong. Selalu biasanya Bapak yang memilih, biasanya duduk di depan buri, melihat orang-orang lewat ke pasar. Kalau zaman dulu itu masih sunyi ya, banyak orang, wah itu cantik, wah, itu di sini jadi penarian. Biasanya seperti itu, memilih orang-orang itu, entah anak siapa dipilih, wah ini cocok jadi condong, ini cocok dari legong. Nah, karena ada tur ke luar negeri sudah disiapkan itu, tetapi Bapak Loteng agak berkeberatan karena jaraknya jauh ke Peliatan. Dan yang disediakan itu adalah penari yang masih kecil-kecil. Nah, makanya Bapak gimana caranya untuk itu, ditunjuklah Gusti Biang Sengok sebagai pelatih yang pertama tahun 1950 untuk persiapan ke Amerika. Nah, sedangkan kita harus mengenal apa saja, siapa saja murid-murid beliau. Nah, dari tahun 1950 beliau sudah mendidik murid-muridnya, antara lain Gusti Ayu Ratu Rasmi sebagai condong, itu ada di buku Spirit of Bali, menjadi condongnya, itu sangat dikagumi cariannya. Anak Agung Ayu Oke sebagai Prabu Lasem, dan Agak Agung Anong Siti Ari sebagai Langkisari. Nah, itu yang pertama. Kebetulan beliau itu sudah meninggalkan kita untuk selamanya, kembali kepada Sang Pencipta. Nah, selanjutnya ada adat didiknya, namanya Anak Agung Arimas, masih di era tahun 50-an. Itu ada condongnya Gusti Maderai dan legong lasernya Dayu Chandra. Nah, itu juga sudah tidak aktif. Yang masih aktif bisa kita minta informasi tentang gaya legong Peliatan tahun 1950 adalah kakak saya kebetulan bernama Anak Agung Arimas. Nanti kita akan panggil beliau untuk memperlihatkan bagaimana sih tari yang diajari oleh Gusti Biang Sengok di tahun 1950. Mungkin bagus untuk kita semua sebagai inspirasi. Wah itu kak, legong 50 itu kak beda, mungkin kita nanti lihat. Nah, habis gitu Gusti Biang Sengok dalam hidupnya dan di tahun 1960 mengajar lagi. Nah, ada legong namanya condongnya Gong Ayu Bulan Kisna Jelantik. Nah, padahal Dr. Jelantik itu jauh loh di Sanur, tetapi anak-anaknya selalu dibawa ke Peliatan untuk tinggal kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan. Nah, begitulah proses orang dulu belajar. Dan ada adiknya Gung Surya juga ikut. Dan kalau legongnya adalah Desa Pituwidi dan Kartika. Nah, kebetulan masih 2 yang ada sekarang, dan yang masih bisa ikut menari nanti mempresentasikan gayanya adalah tahun 1960 itu Desa Pituwidi. Nanti itu yang akan memperlihatkan, karena di sini juga sudah terlihat ada perubahan dari legong yang awalnya sangat halus, sangat penuh rasa, berubah ke lebih dinamik. Nah, mungkin karena ini
akan ditarikan di teater-teater di Amerika itu mungkin kan karena lebih besar. Itu ada perkembangannya, nanti bisa dilihat bagaimana perubahan dari tahun 50 ke 60. Dan di sini juga bisa saya tambahkan dikit, kita juga merasa kehilangan sedikit karena perubahan itulah digarap namanya Legong Calonarang. Nah, gerakannya itu lebih dinamis, ada gerakan Prabu, Pepatihan itu, makanya Legong ini disebut kalau saya tanya pernah Legong, niki tari keras, niki Legong keras, dia bilang gitu. Mungkin maksudnya karena gitu, perannya berubah. Kalau kakak saya Agung Hari Mas, enggak, ini tari Legong halus. Nah itu jawabnya seperti itu. Nah, itu kira-kira nanti betul-betul berbeda. Selanjutnya tahun 1965 Gusti Biang Sumok mengajar lagi anak didiknya, ada namanya Codongnya Wayan Suiti, ada di sini juga Legongnya Nak Agung Raka Asuki dan Puspa Nurini. Nah itu nanti akan memprestasikan berdua Legong peralihan dari tahun 60 ke 70 itu ada peralihannya. Sedangkan murid terakhir dari Gusti Biang Sumok, beliau meninggal 1970. Muridnya adalah Iluh Mas Riyati sebagai contoh. Dia adalah cucu daripada Bapak Made Lebah dan anak dari Bapak Gandre. Dan anak Agung Sri Utari juga merupakan anak dari anak Agung Dimandre dan Iluh Mas Sulasih. Nah, itu kebetulan mereka dari kecil dididik oleh Gusti Biang Sumok dan sampai sekarang kadang-kadang masih ikut nari karena mungkin gatal ya, ikut nari, yo nari. Nah itu sampai sekarang mereka kadang-kadang ikut nari. Nanti kita presentasikan juga bertiga itu apa ya, temenan Legong dari kecil sampai sekarang ikut nari. Nah kira-kira di tahun 1970 karena Gusti Biang Sumok meninggal dunia, tahun 1971 Gong Gunung Sari tur ke Australia. Nah, Bapak lah meneruskan bagaimana itu Legong itu supaya jadi. Di sini juga tentu ada perubahan-perubahan. Kiranya ada penggabungan dari gerak Legong halus, Legong kasar dicampurlah di sini. Tetapi tetap memperlihatkan pakem dan agam style kelihatan. Kira-kira itu yang nanti bisa kita tampilkan. Sedangkan mereka nanti kita tanya satu persatu nanti teknik sekarang sebelum nanti memprestasikan, kita nanti akan tanya bagaimana hubungan guru sama murid. Tapi secara umum kalau saya waktu kecil melihat Gusti Biang Sumok itu mendidik tekniknya bagaimana, nah gitu. Setelah bapak saya menyediakan, ini penari-penari cocok contoh ini, Gusti Biang Sumok itu bukan menjadi Gusti Made Sumok lagi karena hidupnya banyak di Puri Kalera, makan tidur di Puri Kalera. Beliau tidak kawin, beliau adalah sampai akhir hidupnya tidak kawin, lebih tinggal di Puri Kalera. Nah, materi yang ada paling-paling diajar dasar gerak, harus caker, terus ini harus ngelawan, nah itu dongak, nah gitu, itu dasar-dasar gerak. Ini angkat 8 tadi harus begini, itu tuh badan harus kuat 8. Nah itu yang diajarin dulu sampai kuat, betul-betul kuat dan betul-betul olah tubuhnya. Itu gaya Gusti Biang Sumok. Sebelum nari biasanya dipijat, duduk begini, dipijat supaya mungkin Legong itu kan lemuh ya, lemuh. Nah mungkin ada gerakan ya, ada kayang, nah itu sudah betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Itu dari kecil sudah ada pemijatan. Kadang-kadang disuruh tidur, diinjak-injak, lipat, nah itu gaya Gusti Biang Sumok. Kalau sudah menari malam-malam biasanya Gong Gunung Sari datang langsung dengan gamelan. Beliau itu tidak menonton, beliau itu menari seperti menari Legong. Penari itu dipegang betul-betul dari awal sampai akhir. Tangan, siku, apa itu digerakin supaya kita mengerti. Selain kadang-kadang diselingi dengan cerita-cerita penokohan. Oh ini kamu jadi ini, oh kamu harus perang, oh ini ada paksi datang, nah gitu. Selalu interaksi dan dipegang seolah beliau menari, memberi spirit sama kita, memberi kekuatan sama kita di dalam kita menarikan suatu tokoh peperan. Itu kiranya yang bisa diangkat karena dia sendiri tidak pernah dipegang.
tidak pernah diajarin karena menonton saja bertahu. Nah, sama mungkin seperti Gumiang Sengok ke Sekuati cuma menonton saja, melihat Dewa Blacing mengajar seperti itu. Dan saya juga hampir sama. Di Puri Kalayana cuma menonton dari kecil. Nah, itulah kita usahakan karena selama COVID ini kebetulan ditunjuk Pak Profesor Banem yang menjadi narasumber. Waduh, gimana ya kita sebagai orang kelihatan bisa nggak mempresentasikan ini gitu. Kebetulan kita selama COVID selalu bergabung, bertukar pikiran, apa sih yang kita bisa selamatkan Legong ini. Dan sampai saat ini baru yang tujuannya sebenarnya napak tilas Legong kelihatan dari tahun 31 sampai sekarang. Tapi ini kebetulan yang sekarang dipakai topik adalah Gusti Biang Sengok. Ada keterbatasan juga meringankan saya sebagai narasumber dari tahun 50 sampai 70. Nah itu terima kasih juga karena dalam waktu yang singkat kita berusaha akan menampilkan bagaimana sih perbedaan dan persamaan Pelegongan kelihatan dari tahun 1950 dan 70. Yang berat lagi sebenarnya kita pinginnya membawa instrumen ke sini gamelan bagaimana kendangnya, bagaimana karena tari dan tabuh itu sangat jadi satu kesatuan di Legong itu. Kalau di pihak ke Pak semua harus diikuti. Nah kita nggak bisa katanya bawa. Nah gimana caranya? Nah gitu terus mencari tukang gamelan nggak tahu, mereka itu nggak pernah lihat Legong tahun 50, 60 nggak tahu. Nah dalam waktu seminggu kita berusaha belajar, ya syukurnya nanti ada iringannya juga. Minta maaf mungkin belum sempurna, kita begitulah kita berusaha mencoba karena sekali lagi tari dan iringannya jadi kesatuan dan itu ada positifnya, kita dapat ilmu, penabuh juga dapat ilmu, mereka harus belajar walaupun seminggu harus bisa. Nah itu akhirnya bisalah terekam iringan musik yang akan dibawa ke acara Kreoloka ini. Nah kadang seperti itulah Gusti Biang Sengok. Tapi ada lagi sedikit, Gusti Biang Sengok itu tahun 1968 ditunjuk sebagai guru besar di dulu namanya sekolah ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Nah itu Bapak Mata Suteja kalau nggak salah itu yang memanggil beliau untuk diperkenalkan di sana Legong gaya kelihatan secara utuh, secara lengkap. Nah itu pernah beliau diundang ke sana. Salah satu muridnya kebetulan saya pakai di sini adalah Ibu Ketut Arini. Nah itu salah satu muridnya. Nah, itu. Berarti dari dulu itu hubungan seniman itu sangat bagus banget dari orang tua kita dulu bagaimana berinteraksi. Betul jadinya hasil dari karya-karya beliau itu betul-betul mendunia gitu. Itu yang kita harus hormati karena bekerja sama dengan bagus, melahirkan ide-ide yang bagus dan karya cipta yang luar biasa. Nah itu Gusti Biang Sengok sekali lagi dalam hidupnya tidak ada dapat rekan seni itu. Beliau betul-betul seorang yang ikhlas gitu mengajar di Puri Kalayana. Paling dapat nasi dari Puri, tidur di Puri, dapat upah dari Sekegong itu seperti itu. Tetapi setelah beliau meninggal adalah penghargaan satunya dari Bapak Mata Suteja, penghargaan seni dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan dari Pak Prof Banem juga ada penghargaan untuk Ibu Gusti Biang Sengok. Nah itu penghargaan yang diterima oleh Gusti Biang Sengok sampai meninggalnya. Sekali lagi kita akan lanjutkan, mungkin terlalu banyak ngomongin, nanti kita lanjut akan ke session presentasi. Kita perkenalkan dulu yang akan tampil adalah session Legong Gaya Kelihatan tahun 1950 yang akan diwakili oleh kebetulan kakak saya namanya Anak Agung Arimas. Untuk itu waktu kami. Ini adalah kakak saya yang paling tua yang masih ada ya. Saya sendiri banyak belajar dari beliau
waktu COVID. Nah itu, wah gini belajar yuk, nah itu. Kebetulan beliau berbaik hati dan diingat-ingatkan gamal anak gini gitu. Akhirnya salah kita nanti pentaskan walaupun belum bagus banget, tapi sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kita diundang ke sini, setidaknya kita mendapat positif yang harus kita ambil. Nah, mungkin sedikit kesan yang panggil mbok, mbok bagaimana kesannya waktu diajar Gusti Biang Sengok atau kenang-kenangannya selama jadi murid Gusti Biang Sengok. Ya, semua atas waktu yang diberikan. Yang sangat bangga dapat ini diajar sama Niang Sengok karena lain ininya cara-caranya mengajar kuat sekali sampai saya yang lelah duduk langsung lagi apun penyingaan lagi apun supaya bisa lek dah itu leher terus ini dilatih juga supaya terasa berat waktu nengok itu supaya tekap itu. Pokoknya senang dah diajarin, untung dapat pelajaran dari Niang Sengok. Ya, sekian ya. Yes, semua begitu kesan beliau terhadap Gusti Biang Sengok selama jadi anak didiknya. Sekarang kita lihat bagaimana beliau memprestasikan yang apa diajarkan oleh Gusti Biang Sengok, dan kebetulan karena tidak ada temannya, saya sendiri yang akan menemani sambil belajar apa yang diharuskan dulu.
Terima kasih. Demikian di presentasi Legong tahun 1950-an yang diajarkan oleh Gusti yang Sengok. Semoga ada yang bisa dipetik di sini sesuatu yang mungkin walaupun kita sudah pintar yang bisa diambil seperti mana apa sih yang bisa dipetik di dalam kita berkesenian. Sebelum atas waktunya dan presentasinya sekali lagi tepuk tangan untuk adanya kakak saya ini sudah berumur 81. Iya sih semua Pak. Selanjutnya kita presentasikan lagi anak didik Gusti Biang Sengok di tahun 1960-an. Pada saat ini diwakili salah satu muridnya adalah Desa Putu Widi Kencanawati. Mungkin Mbak Tu bisa kasih sedikit pengalaman, kesan daripada Gusti Biang Sengok di waktu diajar menari legong. Mungkin bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih. Kami baru belajar menari sejak umur 9 tahun. Saat itu kira-kira 1 tahun baru bisa dipentaskan. Beliau mengajar sangat dinamis, sangat keras. Belajar nyereksek aja sampai 1 bulan. Belajar nyeledek bisa sampai 12 hari. Masing-masing bagian itu waktunya cukup lama. Udah itu kami diajar dari kaki, lutut, pinggang, badan, leher, mata, kepala. Itu harus gerakan yang benar. Ya, itulah pengalaman kami dan beliau mengajar sangat keras. Terima kasih. Sukses waktu. Sudah siap mempresentasikan ajaran beliau. Sukses Ustaz. Sekali lagi karena belum ada pasangannya, saya sendiri yang akan belajar.
Terima kasih sekali lagi waktu. Terima kasih atas waktunya.
sudah memprestasikan karya Gusti Biang Senok. Ada yang disampaikan? Terima kasih karena kami yang sudah berumur usia lanjut masih diberdayakan untuk prestasi. Sekedar informasi, awalnya waktu COVID kita ajak nari, nggak mau, kaki nggak kuat, nggak mau. Nanti kita kumpul-kumpul, sekarang bisa lah menari. Syukur beliau sekarang lebih sehat, kita juga dapat ibunya. Semua mutu. Selanjutnya kita langsung presentasikan Legong tahun 1965. Itu peralihan dari gerakan halus ke gerakan keras. Kita kenalkan dulu yang membawakan anak didiknya adalah Anak Agung Rake Astuti, yang Puspa Nurini. Mau menyampaikan kesan-kesan? Sebelumnya kami minta maaf ya, selamat pagi. Waktu kami belajar menari kira-kira umur 9 tahun kelas 3. Waktu itu kami sangat senang-senangnya main-main, disuruh belajar menari, takutlah waktu itu. Karena beliau sangat disiplin, disuruh belajar nyeledet, baru ngagam, setelah agamnya kanan kiri gitu. Setelah kita paham baru belajar untuk menari. Setelah baru diajaran sama beliau, akhirnya kami senang belajar menari. Setiap menari senang, tidak pengen selesai menari. Sama mungkin dari adik. Ya, selamat siang. Saya belajar menari dari Gusti Biang Senok dari umur 8 tahun. Terus belajarnya lama, kira-kira 10 tahun baru bisa pentas di pura gitu. Belajarnya Gusti Biang Senok sangat keras. Di belajar duduk, belajar nyedet gitu, agam kanan, agam kiri. Dia sangat keras dan dinamis supaya bisa belajar menari dengan bagus. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sangat terbatas untuk disampaikan. Terima kasih. Untuk itu kita akan saksikan karya Gusti Biang Senok Legong tahun 1965. Terima kasih.
Niki adalah penari legong. Di waktu dulu ada namanya guidebook to Bali, itu dibuat oleh Hotel Bali Beat. Ini adalah covernya legongnya di guidebook to Bali. Ini judulnya ini baru dari kira-kira sebulan dipaksa untuk nari ya, ini ingat makanya tadi ada. Tapi syukur mereka masih ingat dan tetap kuat ya untuk nari. Terima kasih. Untuk pementasan prestasi yang terakhir, muridnya Gusti Biang Serok adalah kita sekarang di angkatan tahun 1970 akan membawakan tetap legong laser, tetapi diawali dengan condong. Condongnya adalah Luh Mas Sriati dan legong lasernya Agung Sri Utari
dan Nyoman Sulawesi sebagai Langkisari. Tetap dipakai peson dan bapangi saja. Dari sana kita akan bisa petik bagaimana perkembangan dan perubahan apa saja yang ada di era tahun 1950 sampai 1970. Untuk itu selamat menyaksikan. Terima kasih. Mungkin Mas ada yang ada disampaikan sesuatu? Ya, nanti katanya. Soalnya kemudian lupa mengenalkan Ibu. Saya kan tadi pada saat tadi di momen diperkenalkan apa yang salah di
murid-murid Gusti Hyang Sengok yang terakhir di tahun 1970-an. Nah, mungkin di sini kebetulan memakai busana. Inilah biasanya setiap daerah itu mempunyai cara tata busana yang berbeda. Nah, sedangkan kalau di Peliatan, biasanya bapak saya almarhum Menanggul di Mandra mempercayai membuat tata kostumnya, terutama kata gelung, lama, simping, badong, itu dari Cokodo Okomglen dari Singapadu. Mereka itu merupakan dua sahabat yang selalu bekerja sama di dalam berkarya. Ini adalah tatahan dari beliau, artinya warisan dari Cokodo Okomglen dari Singapadu. Artinya kita tidak pernah membeli, artinya langsung ke pengrajinnya, ahli seninya, dibuatlah tata gelungan. Seperti karena perkembangan dulu kan ada pahjan, gelungannya ada petikus seperti ini petikusnya. Nah, gitu. Berbeda dengan yang sekarang mungkin agak lurus gitu, karena mengambil gelung-gelungan Pak Arjan dari Singapadu. Sedangkan kalau tata peperadaan, kita di Peliatan tuh punyai seniman namanya Bapak Toh Jiwa, Made Toh Jiwa, dan Bapak Made Kwanji. Diserahkan sama beliau, sama bapak saya, desain pakaiannya harus seperti ini, langsung dibuat di Puri Kalera. Untuk kendangnya, ulas kendangnya seperti ini, harus kadang-kadang pakai naga gitu, didesainlah oleh seniman-senimannya. Jadi ada interaksi, ada seniman ukir, seniman lukis, seniman tari. Nah begitulah, kalau zaman dulu orang-orang berkarya tidak membeli ya ke pasar seni atau begitu. Semuanya itu cipta, karya-karya cipta. Sedikit sekilas tentang tata busana. Kebetulan sekarang diperagakan tata busana gaya Peliatan seperti masih ini lebih gede, lamatan simping lebih gede daripada yang umum. Nah, itu bukan membedakan, selalu membedakan, tapi itulah ciri khas dalam berkarya. Mungkin ada kesan-kesan yang disampaikan oleh Mas. Oh, katanya bersama-sama, jadi kayak nggak satu-satu. Terima kasih dan selamat siang untuk semuanya. Kami mulai belajar tari legong pada tahun 1969 dan di tahun 1970 kami sudah mulai ngayah-ngayah di pura atau dimanapun, dan tahun 1971 itu tur kami ke Australia untuk pertama kalinya. Kami sangat bersyukur sekali bisa belajar sama guru tari kami, yaitu Gusti Hyang Sengok. Kami selalu belajar bersama-sama. Setiap pulang sekolah, kami selalu diantar ke Puri Mandala untuk belajar. Dan beliau sangat disiplin sekali mengajar kami, terutama yang ditekankan yaitu pertama menarinya itu harus ngat, agongnya harus tekak, biarpun tekak tapi harus ada luasnya, nggak begitu tekak aja. Dan ledeknya apapun segalanya kami diajarkan dengan baik. Kadang-kadang kami tidak bisa mengikuti karena guru kami itu beliau sangat pintar sekali. Ya, sekian pengalaman dari kami. Untuk bertiga kami mengucapkan terima kasih sudah bisa pentas di sini dan menampilkan tari legong khas Peliatan. Terima kasih. Sekali lagi suksema atas presentasinya. Inilah legong karya Gusti Hyang Sengok yang terakhir. Mungkin bisa dilihat tadi dari tahun 50, 60, 65, 70. Di sini rasanya bapak saya Menanggul di Mandra setelah ditinggal oleh Gusti Hyang Sengok menyempurnakan lagi dengan rencana keberangkatan ke Australia. Jadi kelihatannya ada gerakan di tahun 50, ada gerakan di 60, dimix menjadi sesuatu yang lebih energik untuk penampilan berikutnya. Seperti itu kiranya perkembangan dari karya Gusti Hyang Sengok yang selalu bekerjasama, merupakan demi tunggal yang tidak dipisahkan antara Dongkak Mandra dengan Gusti Hyang Sengok, dibantu oleh penata tabuh namanya Bapak Oyang Gandre, sehingga itu iringan tabuh dan
tata kostum dengan Cokodo Muglen, itu semua jadi satu kesatuan yang mencerminkan, meninggalkan kesan, oh ini Legong Peliatan, bukan soal bagus dan tidak bagus, baik dan tidak baik, tetapi setidaknya ada ciri khas. Oh inilah Legong Sabo, inilah Legong Peliatan, inilah Legong yang lainnya, seperti itu. Suksemel atas waktunya, kembali ke tempat. Untuk ini kita mempunyai bintang tamu. Gusti Biang Sengok kan diundang oleh Pak Martos Teja ke kampus Asti dan Pasar di tahun 1968. Nah, itu salah satu muridnya adalah kita panggil Ibu Ketut Arini. Selamat siang Bu Navigator. Bisa sampaikan kesan-kesan sedikit ya menjadi muridnya Gusti Biang Sengok. Selamat siang. Selamat siang. Kamu semua. Saya mendapat kesempatan belajar sama Gusti Biang Sengok itu pas waktu ulang tahunnya Asti pertama. Jadi beliau diundang untuk mengajar Legong, dan pada waktu itu kita Legongnya berenam orang. Jadi dari lasem yang pendek ini yang paling panjang, sampai ke apa namanya pangkat lasem, angkat-angkatan. Nah itu sangat berkesan bagi saya, karena selama belajar menari dengan Pak Rini, dengan siapa-siapa dia ada di Denpasar, tidak pernah saya mendapatkan sekali itu kepala saya sering digaruk, disuruh seperti sengenyat sedikit ya, barangkali saya tanya dongnya memang agak naik ini ya, dongak sedikit. Nah itu karena kebiasa begitu, sering diginikan kepala saya. Jadi itu yang paling saya berkesan sama Biang Sengok ini, yang coba untuk menarikan sedikit bangkan angkat-angkatan. Supaya kita menari kan tidak ada iringan, kita pakai bibir aja ya, tidak apa-apa. Oke, kita coba Ibu.
Nika biasanya bagian angkat-angkatan di akhir-akhir gerakan legong, di mana Prabulasan akan berangkat berperang. Ini bagian angkat-angkatannya sebelum perang dengan gagak, terus baru ditutup dengan penyulut. Terima kasih sekali Ibu Harimsi. Ada yang yang memang bangga dapat senang dapat belajar dari beliau, walaupun beliau galak luar biasa, tapi banyak yang kita dapat belajar. Oh begini yang penting lagi kalau beliau sudah lingset makanya meledak sekali ya itu. Nah kadang-kadang capek matanya dia kerja luar biasa. Itu kesempatan di tahun itu akan ulang tahun itu aslinya pertama, jadi mendadak mencari penari-penari dan kita belajarnya segitu keras waktu itu dan berhasil, dan saya ingat sampai sekarang sedikit-sedikit. Terima kasih, selamat siang. Mungkin untuk yang terakhir sekilas tentang kebetulan ada 2 murid Gusti Biang Sengok di angkatan 60 ingin juga memperlihatkan bagaimana sebenarnya ikut dibimbing oleh Gusti Biang Sengok. Untuk itu yang angkatan 60 Motu mungkin bisa membantu. Nah, kita perkenalkan ini adiknya Bung Ayu Bulan Krishna. Biasanya Bung Bulan Krishna adalah Padang Condong. Temannya ini, dan ini itu namanya Cak Ratu. Juga temannya Gong Pian Seri sama Iluh Mas yang jadi legong, tetapi keduanya ini sering agak nakal, disuruh latihan, nggak mau latihan, kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Akhirnya tentu yang dipilih yang paling bagus lah, yang paling bikin kan gitu. Tetapi mereka itu tahu, pernah diajar oleh Gusti Biang Sengok. Untuk yuk coba dari presentasikan dan kesannya apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan ini. Tiang dulu memang ikut kakaknya suka belajar di kelihatan juga, waktu itu masih kecil, masih di SD ya, dan yang paling teringatkan dari Gusti Biang Sengok itu memang bukan hanya teknik menari dan gerakan-gerakan, tapi beliau juga sangat mendalami kita dalam olah tubuh. Jadi olah tubuh itu yang sangat spesialisasinya beliau itu. Jadi kita itu dipegang, ya, kepala dipegang, ditarik, seperti dijambak, hampir semuanya itu khusus sekali caranya. Tidak pernah beliau itu mengajar di depan kita seperti memberikan contoh, tapi kita itu dipegang secara penuh, ya, tubuh kita, tangan kita dari semua, dan dari situ dia langsung di jongkok begitu dia itu pakai sikutnya sampai sikut, punggung, semuanya itu terlibat, ya, sehingga kita itu akhirnya ya pelan-pelan terpaksa ya akhirnya bisa juga gitu. Dan dalam hal ini salah satu ciri khas beliau juga itu makan sirih ya. Jadi kadang-kadang bicara kita tidak tahu apa yang disampaikan itu karena selalu ada makan sirih ya, dikunyah sambil dia itu mengajar kami ya. Nah, kakak juga selalu mengingatkan kan kalau dalam menari legong itu salah satu yang penting itu adalah kita harus lengkung punggungnya ya, kita harus angkat bahunya, kita harus angkat dagunya, antara bahu sama likatnya itu harus terkunci, harus dijepit ya, sehingga ya itu yang kita harus ingatkan terus ya. Kalau Gong Biang Sengok kan sambil menari itu dia tuh membimbing kita sambil dia tuh di belakang kita pegang ya, kita dipegang sama sekali, sehingga ya itu
cara-cara beliau yang kita tidak akan pernah terlupakan. Nah, sosok yang lain yang saya ingin sampaikan aja di sini bahwa tidak boleh kita lupakan pada saat itu adalah sosok adiknya Niki, Kong Deoke, adalah Anak Agung Mandre, yang memang partnernya sebetulnya dari Biang Sengok. Jadi Biang Sengok lebih ke teknis dan cara mengajarnya, tapi Waji Mandre itu yang menambah di situ dengan koreografi dan tabuhnya ya, mengatur semua itu. Sehingga kita lihat sendiri kan dari tadi yang dari tahun 50, tahun 60 sampai tahun 70 itu perubahan-perubahan terjadi itu banyak dari Waji Mandre ya, untuk mempercantik dengan keadaan zaman ya. Tapi ya dua-dua itu memang seperti dui tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah yang Sengoknya itu meninggal, yang seterusnya meneruskan adalah Waji Mandre yang meneruskan gaya Legong sekarang. Dan setelah beliau meninggal, Niki dengan saudara-saudaranya semua yang akhirnya meneruskan gaya Peliatan sampai sekarang. Terima kasih, Om Deoke. Demikian tadi kesan-kesan Ahli Surya tentang Gusti Biang Sengok. Silakan mencoba apa yang masih diingat. Mungkin waktu bisa membantu mempresentasikan untuk Legong tahun 60-an. Langsung. Terima kasih Coratu. Nah, ini Coratu anaknya Gomadom, ibunya adalah penari Legong yang menjadi Dewi Sulasih, temannya Mok Rake. Sekarang kakak saya Anak Agung Rake, itu angkatan yang pertama. Ini adalah anaknya beliau. Ini adalah adik Gong Bulan. Nah itu, terima kasih, ternyata masih luas ya narinya. Oh, terima kasih. Untuk bagian
Terakhir untuk sebelum kita bisa tutup, mungkin kita minta Pak Prof untuk memberikan pesan-pesan, kesan-kesan terhadap kita apa yang telah dipresentasikan, dan kepada para hadirin semua yang sudah mengikuti Kriya Loka ini, semoga ada manfaatnya. Untuk itu waktu kami persilahkan untuk mungkin bisa ke panggung, kita sama-sama lebih bagus ke panggung supaya enak dilihat oleh penonton semua. Sukses waktunya. Ini beliau selalu mempercaya saya, Gundi buat janger klasik kelihatan, tampil di BKB, buat joget pingit dan lagi tampil di BKB. Beliau selalu mempercayai kita. Sukses semua. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Tidak melegeh ke Wanda. Atas nama tim kurator, anggota tim kurator pada tahun ini sesungguhnya Titian sendiri, Imade Bandem, dan Bapak Profesor Wayan Dibio yang sedang diinterview sekarang, lalu ditambah dengan Bapak Dr. Andus IGD Nale. Tugas daripada kurator adalah menentukan tema dan memilih karya-karya seni yang ditampilkan selama 1 bulan. Tema daripada PKB tahun ini adalah harkat martabat manusia unggul. Jadi harkat martabat manusia unggul. Jadi oleh karena itu, keunggulan itu ada di beberapa sektor. Keunggulan sejarah menyangkut para pahlawan, dan keunggulan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang paling penting adalah pahlawan di bidang seni. Nah, ketika memutuskan untuk menentukan pahlawan di bidang seni Plegongan, hadirlah di pikiran kami untuk mengingatkan pahlawan seni Legong itu salah satu diantaranya tentu saja Anak Agung Gede Ngurah Mandre, ayah beliau, dan juga I Gusti Biang Sengol. Jadi oleh karena itu pada hari ini kita betul-betul menampilkan keunggulan dua orang itu dan karya-karyanya. Kami berterima kasih sekali karena Anak Agung Gede Oke Dalem sudah menjelaskan secara rinci, secara gamblang. Ada 2 hal yang penting dijelaskan beliau. Satu adalah konteks gong kelihatan, konteks Pelegongan kelihatan, ini konteks namanya. Lalu yang kedua dinamakan teks. Teks itu karya-karyanya sendiri. Hebat sekali beliau menjelaskan secara tuntas. Tepuk tangan dulu kepada beliau. Dari segi konteks, Anak Agung Oke Dalem menjelaskan kelahiran Legong kelihatan. Kalau tidak salah, apa yang kami telah terima dari ide dan kakaknya Gede Bagus, bahwa gong kelihatan itu didirikan pada tahun 1926. Tahun 1926 dimulai oleh ayah beliau, Anak Agung Gede Ngurah Mandre. Perjalanan historis dijelaskan oleh beliau. Historis tidak saja kelahiran tetapi juga kontribusi Legong kelihatan terhadap lokal, nasional, maupun dunia internasional. Satu di antara yang paling mengesankan tadi yang kita dengar dari beliau adalah perlawatan gong kelihatan. Ya. Jadi Legong kelihatan pergi ke Paris Exposition di tahun 1931. Pimpinan rombongan Ida Cokoda Gede Raka Sekwati, lalu dibantu oleh Ida Cokoda Rai dari Kelihatan, dan ayah beliau sebagai koreografer, sebagai komponis yang luar biasa ikut di dalamnya situ. Apa dampak daripada gong kelihatan itu pergi ke Paris?
Ini yang sering kita tidak bicarakan. Dampaknya adalah pada waktu itu rombongan Bali itu mengirim legong keraton dari Keliatan Ubud, lalu kemudian calon narang dari beberapa seniman di desa Keliatan, Singapadu dan juga Belah Batu, termasuk di Belah Batu dan Batuan, gitu, calon narang. Lalu ada wayang wong, ya ada janger. Pada waktu itu ada seorang ahli teater dari Marseille, dari Prancis Selatan, ya, seorang dramawan bersama Antona Artaud. Sering kita baca sebagai Antonin Artaud, Antona Artaud namanya. Terus menerus mengikuti pergelaran Keliatan dan Ubud ini selama 1 bulan lebih, dan lahirlah sebuah teater eksperimental yang berdasarkan pementasan yang ada yang dibawakan oleh grup dari Keliatan ini. Jadi beliau mengatakan bahwa pementasan tarian Bali ini dinamakan teater total. Lagi koreksi tembak ya. Teater total. Teater barat tidak perlu lagi menghafalkan teks Shakespeare, dialog yang panjang, karena kita sudah belajar dari Gong Keliatan yang membawakan total teater. Lihatlah artikulasi gerak tarinya, lihatlah tadi kostum yang dijelaskannya, lihatlah gambaran yang mengikuti. Ikutilah barok, ikutilah drama yang tak ada henti-hentinya dan memakai bahasa Kawi, di mana orang asing bisa mengartikan bahasa Kawi. Tapi dengan artikulasi gerak total teater itu, orang bisa melahirkan teater eksperimen sekarang yang kita ikuti di seluruh dunia. Tidak saja di Eropa, tapi juga di Amerika Serikat, bahkan di Indonesia. Siapa yang mengikuti? Rendra, Putu Wijaya, gitu ya, Lynn Kramer. Ini semuanya kalau menciptakan teater eksperimental berdasarkan ya, perlawatan Gong Keliatan Ubud pada tahun 1931 ke Expo di Paris. Tepuk tangan untuk kehebatan kita. Sangat hebat. Nah, kemudian tentu saja banyak perjalanan yang lain tadi sudah dikatakan oleh Ide Agung Kedalam. Tapi yang monumental itu adalah perlawatan Gong Keliatan ke Amerika Serikat, ya, dan juga di Eropa pada waktu itu dibawa oleh John Hughes atas izin dari Bung Karno pada waktu itu melakukan perlawatan di Eropa dan ke Amerika Serikat. Tadi yang dibisiki oleh Pak Nyoman Wenten, Gong Keliatan itu melakukan pementasan di Radio City di New York yang sangat hebat, bersama-sama di dalam programnya Ed Sullivan Show namanya. Jadi pada waktu itu betul ditampilkan samping legong juga ada oleh Tamlilingan dan Keja. Pementasan ini bersamaan dengan penyanyi Paris yang sangat hebat, ya, Edith Piaf namanya. Edith Piaf. Legong Keliatan ini sudah tampil di Radio City di New York itu sebelum Beatles dari Inggris, mendahului Beatles ini. Luar biasa hebatnya dan sangat sukses. Begitu terus akhirnya dalam konteks ini tadi diceritakan oleh Ide Agung Kedalam dan Ibu Arini. Nah, kita ini sudah tua-tua sering sekali lupa dengan tahun, lupa dengan tahun. Jadi ada cerita yang menarik pada waktu itu yang tidak diceritakan. Yang pertama, ketika ASTI Akademi Seni Tari Indonesia itu berdiri tahun 1967, kurikulum tariannya ada 2, yaitu Gambuh dan Legong Keraton. Dipilihlah Gambuh dari Pedungan Sesetan, lalu kemudian dipilihlah Legong Keraton Keliatan sebagai kurikulum yang sangat penting pada waktu itu, penyelamatan. Nah, apa yang ditampilkan oleh Ide Agung tadi dengan semua penari dari berbagai generasi ke generasi yang lain itu, ya, itu sejarah perjalanan. Tetapi tadi ada petik berita bahasa di sini bahwa Gusti Biang Sengok itu mengajarkan lasem. Nah, gini, sebelum sampai ke lasem itu, sesungguhnya Titian Ketua Senat Mahasiswa Asli dan Pasar yang ditugaskan oleh Bapak Merta Sutejo untuk meminang Ide Anak Agung Gede Ngurah Mandre supaya mengajar di Asli dan Pasar. Ini penting. Yang sana dengan Bapak Badre namanya dari Belaluan San Merta. Nah,
ketika tidak nangkil rengeda anak agung haji, karena ada peraturan di Peliatan itu, seorang seke yang aktif, apalagi pemimpin seke, tidak diperbolehkan untuk mengajar keluar. Disiplin sekali, fanatik dengan gaya, gitu ya. Nah, oleh karena itu beliau menugaskan Ibu almarhum Ibu Stibiang Sengok untuk mengajar ke Asti pada waktu itu. Lalu siapa yang akan mengiringi? Kita minta advice dari beliau, ya, karena beliau tidak bisa ikut ke Asti untuk mengajar tabuh dan tarinya. Beliau menyarankan saudara Badem dan saudara Badre untuk Asti, supaya mengundang Bapak Wayan Lotring. Bapak Wayan Lotring yang harus mendampingi Gusti Biang Sengok untuk mengajarkan legong di Asti dan Pasar. Nah, kemudian datanglah kami ke Bapak Wayan Lotring di Kute tahun 67 itu. Pak Wayan Lotring itu sedang sakit, tua, tidak bisa mengajar. Beliau menunjuk Gusti Putu Madegriya dari dari Denpasar. Waktu itu bekerja di RRI dan juga dosen di Asti dan Pasar untuk mendampingi beliau, ya, dampingi beliau. Gitu. Ditemani juga oleh anak agung Raka Sabo, dan Ibu Renang pada waktu itu. Pak Rindi masih hidup pada waktu kita 67, Pak Rindi kan 1975 meninggalnya. Nah, disitulah ada pembicaraan atas perintah dari anak agung Gede Mantre, memberikan legong lasem Peliatan yang paling lengkap. Itu tujuannya. Dan selama ini memang yang kita ketahui bahwa legong keraton yang temanya sudah 15-30-an dengan tari yang baru tadi dikatakan oleh anak agung Bidyoke, memang legong lasem itu sangat lengkap sekali sesungguhnya. Nah, tadi yang ditunjukkan oleh kelompok dari Peliatan ini yang begitu sangat hebat dan sangat dramatis dan energetik itu adalah prolog daripada legong keraton. Ya, prolognya bagian awal saja daripada legong keraton sudah sangat mengesankan kita. Nah, pada waktu itu anak agung Gede Mantre minta ajarkan tari legong lasem yang sangat lengkap. Ada pengawitnya, wenten pengawaknya, wenten pengecetnya, wenten pekadnya, wenten tadi pangkat. Nah, tadi pangkat yang dilakukan oleh Ibu Arini dan ide ini adalah pangkat keberangkatan Prabu Lasem yang menunggangi kuda sesungguhnya kan. Jadi menaiki kuda tadi igalnya itu jarang ada yang begitu sekarang, kecuali masih kelihatan masih hidup seperti itu. Jadi Lasem berangkat ke medan perang akan melawan Panji dengan Nusapati, lalu naik kuda. Itu tarian yang sangat unik sesungguhnya dari Peliatan yang bisa hidup sampai sekarang. Tepuk tangan dulu. Gitu. Tidak ada tempat lain. Jadi lengkap sekali sampai sampai pangkat, lalu pengikut, lalu pekan dan lain-lain. Jadi antara itu banyak sekali lagu-lagu diantaranya yang harus diiringi. Oleh karena itulah tadi aku dalam mengatakan Dwi Tunggal ini tidak saja karena pertemanan semetonan di Peliatan, tapi juga karena kebetulan tari legong keraton itu tak bisa dipisahkan dari musiknya, tak bisa dipisahkan sama sekali. Karena musik itu akan memberikan nuansa kehidupan daripada gerak-gerak tari seperti yang digambarkan itu. Nah, itu perjalanannya seperti itu konteksnya. Banyak lagi tadi diceritakan ke Meksiko, ke Jepang. Kita bisa baca dari tulisan beliau atau pesan kakaknya suatu saat nanti. Nah, sekarang bagaimana mengamati gaya itu? Berapa tari, berapa legong, berapa generasi yang ditunjukkan tadi itu? Bagaimana kita menikmati, melihat gaya tari legong Peliatan yang unik dan khas itu? Bagi mahasiswa kita diisi, bagi mahasiswa di tempat lain barangkali akan agak kesulitan. Nah, gaya itu wenten kalih isinya, teksnya nih. Satu adalah teksnya itu adalah aspek dalam, aspek gerak, aspek geraknya, lalu kemudian aspek pendukungnya, aspek luarnya. Nah, aspek gerak tadi yang kita mengamati
sangat unik, sangat luar biasa. Ya, aspek gerak itu tadi kita lihat, yang kita perlu perhatikan sikap dan dimensi tubuh penari tadi itu. Bagaimana sikap penari itu terhadap lantai, terhadap penonton. Tadi kan dikatakan oleh Ida bahwa nggak cara kita bicarakan tentang agam, tandang, takis dan tangkap kan. Agam legong kelihatan itu sangat-sangat khas. Tadi Gong Surya mengatakan juga cengket, ya cengket, membusungkan dada ke depan, lalu disambut oleh Bu Arini, kemudian mendongak sedikit ke atas, melihat kepala penonton yang berdiri pada waktu itu, dia lihat seperti itu. Nah kan itu Gong Dek lalu juga begitu pada waktu Bapak itu menongaknya ke atas dan matanya mendelik. Saya rasa tari Bali itu menyeledak dan nelik keras itu datangnya dari legong dan baris sesungguhnya, kan ya. Sekarang maka karena dalam gambung tidak ada lagi seledek seperti itu. Nah legong dan gambung ini membawa kontribusi besar terhadap gerak-gerak mata tari Bali itu. Nah, jadi sikap tubuh dan dimensi tubuh itu penting sekali. Karena ceritanya lasem, tidak ada ucapan, tidak ada dramatisasi yang lain kecuali tanda mungkin. Semua ungkapan-ungkapan drama tari itu, tema-tema itu, tubuhnya lah yang menjadi artikulasi. Tadi agamnya sudah cengket, lalu kelihatan masih sampai sekarang memiliki, tapi masa layak. Ngelayak itu semua tadi ada ngelayaknya, karena itu memang salah satu khas dari legong keraton yang datangnya mungkin dari sana dipertahankan lalu ngelayak seperti itu. Kan luar biasa ini. Lalu ada cengket, ada ngelayak, ada menongak sedikit pada waktu itu, dan sreksengnya rentak sekali, rentak sekali sreksengnya kelihatan. Dan tenaganya ngunda bayunya yang paling hebat, energinya tinggi sekali. Untung ini ada Nopen pajak kan wau bisa 3-4 kali nih menari. Kalau saya udah tidak bisa lagi menari. Jadi saya udah tidak bisa lagi menari seperti itu karena umur saya 80 tahun aja. Dumun dan kelihatan tidak ngiring gerakannya belajar yang puri kaleran, jangan boleh belajar gitu. Nah, jadi ini aspek-aspek yang penting. Lalu ada sistem variasinya yang tidak ada pada legong lain. Pada tayongnya misalnya, kan gagah sekali tayongnya, tayong baris. Nah, kan tayong baris. Nah, Biang Sengok memang begitu menarinya. Beliau mengajarkan kami tari baris juga. Guru legong tapi mengajarkan tari baris. Jadi variasi geraknya kok banyak sekali dari baris gitu. Tapi jangan lupa ada kehalusan dalam tari legong, karena ajiknya Niki kan penari Panji, penari gambuh. Dan legong itu adalah perubahan dari gambuh ke legong keraton itu. Jadi masuklah di situ gerakan-gerakan yang khas. Kalau kita teliti, kita bisa mengamati gerakan-gerakan seperti itu. Nah, lalu kemudian yang dari aspek luarnya, Panten Besmeklo dikit pun agak siang. Aspek luarnya yang sangat mendukung itu adalah gamelan, gendingnya, gending. Jadi angsel-angsel yang diberikan oleh kelihatan berbeda dengan angsel-angsel yang diberikan oleh Sabo atau Budulu atau tempat-tempat yang lain. Khas sekali angsel-angselnya. Jadi angsel-angsel itu menuntun tarinya kan gitu ya gitu. Nah, dalam istilah ilmiahnya kami tidak usah jelaskan sekarang, dijelaskan oleh Gusti Putu Madigriya, Agung Rahmandre gitu. Dalam plegong itu pengawak legong terutama ada yang dinamakan aspek astawindu gitu. Ini kaitnya erat sekali dengan tarian seperti itu. Jadi irama musik itu tidak bisa dipisahkan ya daripada pergerakan legong itu. Jadi kalau melihat gaya itu tadi ya agam, tandang, takis, posisi tubuh ya, seledet, lalu apanya kelihatan mendongak. Satu lagi yang fantastik legong kelihatan itu adalah tapi wasanya ngejar wau nih. Palenya itu sekarang sering dilupakan oleh legong-legong yang lain gitu, tapi di sini masih ditekankan karena Anak Agung Gede Mantre dan Gusti Biang Sengok sudah menekankan gaya seperti itu. Pementasan Ring Asti tanggal 28 Januari 1968. Setelah 6 bulan belajar legong di Asti,
Bu, hari ini lupa barangkali pada waktu itu, nak titian juru kendang. Titian juru kendang. Saya tidak sempat belajar menarinya dari Biang Sengok di situ, tetapi saya yang mendangin. Makanya saya hafal dengan gending-gending yang diberikan oleh Gusti Biang Sengok dan Gusti Putu Made Kriyo. Kita ucapkan selamat sekali lagi, kecuali Pak Prof Dibio ada komentar misalnya, karena kami sama-sama jadi kurator. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih banyak atas presentasi beliau yang luar biasa hebatnya, anak muda yang maestro, bahkan sudah mewarisi legacy dari Ide Ageng Ngurah Mantre dan Gusti Biang Sengok, salah satu tipe ikon dari Legong Pliatan. Tepuk tangan untuk Ide. Terima kasih atas waktu yang diberikan. MC minta waktu sebentar karena tadi saya berbisik dengan kakaknya beliau. Lokakarya ini nampaknya kurang lengkap kalau peserta ini tidak diberikan pengalaman secara fisik, mungkin ngagem sedikit, ngumang sedikit. Oleh karena itu adik-adik yang mau mencoba gimana rasanya menari Legong Pliatan, kalau tidak keberatan ya, mari ke panggung. Ayo silakan. Supaya pernah merasakan bagaimana sakitnya belajar Legong dulu. Ayo, dari semua hadirin Biang Sengok. Ya, Mali. Ibu sarang, nggak sarang Riki, ibu. Ya, Mimi. Ayo, mari. Ibu sarang. Ini adik-adik ini kok masih pemalu ya? Iya, Mas. Ayo. Ibu hari ini sarang sholat. Terus ya. Mari. Kasih ya, Nintan. Kasih. Berapa aja biar ada dibawa ulang ya. Semua. Tolong barisnya yang agak bagus ini bisa digeser dikit nak? Geser ke samping dikit supaya adik-adik ini bisa ada tempat. Tolong. Bisa sampai di sini dah. Nah, nggih. Rawat. Kering. Niki masih ada ruang? Ayo, sini. Nah, silahkan Gong. Niki, semuanya kita akan mencoba agem karena ini dasar tari ya. Kita mulai dari warisan Gokak Mata sama Gusti Biang Sengok dari wit mereka mengajar di Pliatan. Jadi kita pakai yang style gaya era tahun 50-an. Bagaimana agemnya? Kita coba dulu dengan agem kanannya, agem. Agem kanan mau tuh. Apa namanya kepas? Nah, sebelum agem, niki pepesuan nika diawali dengan ki. Nah, ngayon coba yurnang, as, itu bangun ya. Ini olah tubuhnya diikuti. Nah, ini, sikunya, betul. Bangun, sikunya, olah tubuhnya, baru as lagi di depan, angkat, ya sikunya, dadanya dibusungkan. Nah, bagus. Mungkin ikuti dengan gerakan dagu angkat 8-nya, dagunya naik angkat 8, lurus, cantik, angkat. Nah, oke. Wow, ngesah, as, milas, sogok, ngagam kanan, bur, nah, oke.
Nah, piagamnya agak condong dikit, dagunya diangkat dikit. Begitu. Nih tahan, you tahan terus. Na, seledet, pong, berdiri pelan, halus. Lagi, pelan, tahan. Tahan. Seledet, pong, jegut, tutup kaki, ngelok. Kempeng, kepala. Patah-patah, peng, sah. Pak, palanya kocok sama gini. Pung. Lagi. Pung. Deh, kocok. Pung. Cak, Pak, sogok. Mungkin nyogok. Lihat jari tangan. Neng, lihat pajang. Sur. Jari tangannya lihat. Makin rendah, terus rendah. Tahan, buat berdiri, rendah. Seledet, pelan-pelan berdirinya pelan, pakai rasa ya. Lagi pelan, tahan. Seledet, pongnya good, sir, ngelap, kempeng, olah tubuhnya, peng, ngesah, pung, deng, Bung, capak songkok. Lihat, coba lihat jari tangan. Tut, deng, sir. Lihat jari tangan. Pelan-pelan, sir. Terus, tahan, diam. Tangan berdiri. Nang, sedet. Bong, berdirinya pelan-pelan. Irna pakai rasa. Pelan-pelan. Tahan, nang, sedet. Bongnya good, sir. Tengah pak dari ambil tengah pak gesah pala bung jeng pala bung jeng tak pak jeng pak bung tak pak sogok oyot ngepi sir kempeng kepala kempeng tangannya dikempeng dengdut dikempeng itu pinggulnya jadi jangan berdiri gini pengen posisinya selalu kempeng dengdut tanpa berdiri pengen dikempeng ngesah lagi bung ngesah Bung, Pak sogok. Sekarang gerakan turun tangga, neng kaki, sur, pengket, kakinya bilang pengket, kapak, dengdut, wah, kakinya ke depan, kayak baris, kapak, dengdut, kapak. Pinggir bang, yo jalan ding ngesah, milas, nyesek pak cepat jeng angkat, terus sampai jeledet angkat, rendah-rendahnya, kakinya angkat, rendah lagi, angkat, balik, lihat sudut. Cepat, seledet, gerakan ulap dari bawah, kira rasa, nengok, seledet, pong, ngeras lagi, rendah, seledet, tahan, baru kepala, engot, pala, bereng, kapak, yo gitu, bung, tangannya gini, bung, yep, tangan kiri, pak, bung, capak, ada, kapak, seledet, ulap dari bawah, pelan-pelan, kayak rasa, pelan, ini nengok pelan, tahan, seledet. Pong, baru berdiri pelan, nongok, ya, baru ulap lagi. Neng, seledet, pala, engot, tapak, bung, kapak, bung,
tak pak dedeng deng tak pak deng bong 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 deng pak dedeng na 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 neng nang 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 kakinya diam yo nang pong neng Reng neng nang nang rang nang sir nang nang neng nang neng dat neng neng reng neng dat tujeng pak tujeng irna tak dapat ledak irna pak jawab tujeng tak hap kaki tangannya banyak dong awas bangun nak bangun ya bangun ngesal lagi belum milas sek dijak pak dijak tangkap pak pala tidak kocok bong sogok minta pak ambil kipas semua sudah memberikan bekal bukan saja isian otak tapi juga pengalaman tubuh. Mudah-mudahan penari-penari yang senior tidak ada yang komplain karena lututnya sakit. Karena kita tahu penari kelas-kelas berat ini itu asam uratnya terus bertambah. Tapi ini luar biasa, adik-adik yang beruntung bisa mengikuti workshop seperti ini. Tolong nanti di kesempatan yang akan datang setiap kali ada acara workshop begini diikuti, karena kami yakin bahwa Anda akan mendapatkan selain isian otak, pengetahuan, tapi juga pengalaman fisik yang bisa dibawa pulang untuk dijadikan bekal untuk menari. Sukses semua, Tom. Sukses semua. Ini selalu Bapak Profesor Tiba selalu membimbing saya. Sebenarnya ada tugas saya yang paling penting dari beliau, saya berutang dengan beliau adalah menyelesaikan buku tentang anatomi dan mantra, karena saya langsung dibimbing oleh beliau. Gung deh cepat selesaikan. Nanti bagian dari usaha kita teman-teman termasuk Pak Probanda, mungkin Pak Wenten juga mendukung supaya para maestro kita itu ada bukunya. Saya baru menyelesaikan satu saja, bukunya Pak Mario. Kita ingin Pak Mandre, Bung Mandre juga ada bukunya, menyusul yang lain. Jadi ini satu kesempatan emas untuk menambah informasi lagi untuk melengkapi buku itu. Mulai pisang sukses semua, dan maaf kami dari panitia melakukan pemaksaan terhadap Bung untuk menari legong pajegan, lalu memberi workshop yang tambahan seperti itu. Jadi semua mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberikan pengalaman terutama pada para anak-anak muda. Semua jadi satu kita jadi satu supaya Gong Deo ke dalam di depan ngagem legong kelihatan yang sebenarnya kita akan foto. Bayunya kan orang-orang Kuantan kan bayunya kira. Ida makin ngagem besaran. Ngagem cuma ngagem. Wah pelayan. Kalau gitu saya bisa gambarnya terima kasih. Kita versi yang coba yang di plastik sama Ibu Surya samping dikit gini.
Ya. Makin layak. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama Kriya Loka atau Loka Karya Seni Tari Legong Gaya Pelihatan karya Gusti Biang Senggong dengan narasumber Insinyur Anak Agung Gede Oka Dalem. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini atas berbagi ilmunya yang luar biasa dan tentunya menambah wawasan kita mengenai seni tari. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk narasumber, para penari senior dan untuk kita semua pada hari ini.